Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Sistem Informasi, Prodi Sistem Informasi. Sekarang saya akan mengerjakan tugas 1, pemrograman berbasis piranti bergerak. Oke, langsung saja kita mulai. Soal 1, buatlah pola segitiga dari name saya itu digit terakhirnya 6 ya, 06. Jadi 6 saja. Buat program TypeScript untuk mencetak segitiga angka dengan pola berikut. Polanya begini: 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 sampai 6 ya di kasus saya. Oke, langsung kita cetak. Di sini kita ini soal ini sudah saya analisa tadi. Oke, langsung saja. Di sini pertama kita butuh wadah kosong ya. Wadah bertipe data string string. Nih kita bikin wadah kosong untuk menampung ini nanti angkanya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Jadi nomornya nanti kita bikin jadi teks, kemudian digabungkan di dalam wadah kosong sini. Oke, nanti ya, bentar ya. Di sini kita bikin for variabelnya kita dikreasi variabel baru a sama dengan 0. Terus a ini loopnya akan berhenti kalau akan jalan terus kalau a kurang dari atau sama dengan 6. Karena digit terakhir name saya 6 ya, 06. Jadi segitiganya akan 6 baris dan menghitung sampai 1 sampai 6. Oke. Kemudian di sini apa itu merah-merah? Kayaknya di sini belum selesai kodenya. Ini tambah 1, guys. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan wadah plus kita gabungkan a ditambah ini spasi, guys. Nah, perintah ini ya sebenarnya ini tuh perintah yang kayak gini. Wadah plus wadah, singkatan dari perintah ini ya, plus a. Jadi dia akan menggabungkan menggabungkan variabel a disatukan ke wadah. Nah gitu ya. Oke, terus kita cetak konsol log wadah. Kan kita cetak wadahnya ya. Oke, mari kita coba run. Wah, dari salah dari 1 ya. Nah, dia akan jadi seperti ini. Jadi di looping yang pertama dia akan mulai dari 1 ya kan, 1 dulu, terus dia masukkan ke dalam wadah, dan 1 ini yang sebelumnya nomor formatnya, sekarang karena masuk ke wadah yang bertipe string, dia menjadi string, guys. Jadi teks gitu. Jadi teks dia ini dimasukkan dengan ini ya, dengan spasinya ya. Ada spasi sebelum perulangan kedua. Nah, di perulangan kedua wadah kita tadi sudah berisi 1. Nah, dimasukkannya lagi yang duanya, perulangan 2-nya dimasukkan ke sini. Kenapa tidak jadi 3, Bang? Nah, karena ini tadi teks. Jadi teks. Nah, karena ini jadi teks. Jadi teksnya tuh disatukan gitu.
Jadi bisa 1 2 dan ini terus berulang sampai 6 ya. Jadi outputnya begini. Nah, itu dia. Nah, logika ini kita pakai juga di soal nomor 2 nanti. Kita lanjut ke soal nomor 2. Buatlah deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM, jadikan angka awal deret, ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda step. Jadi stepnya oke. Buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Digit terakhir NIM saya itu 06 ya. Jadi mulai dari 6, terus digit ketiganya 7. Jadi kita stepnya angka 7. Jadi deretnya itu kelipatan 7 ya. Mulai dari 6. Pertama kita deklarasikan wadahnya dulu. Wadah seperti tadi. Kemudian kita butuh step. Nomor 7. Kemudian kita juga butuh start. Nah, oke, langsung kita memakai logika yang seperti tadi. For tadi dikreasikan di sini variabel a sama dengan 1 saja. Sebenarnya dari 0 juga bisa, tapi ya sampai begini saja, tidak apa-apa. Nah, kita akan mencetak 10 angka pertama ya dari deret name saya. Jadi kita di sini di loop di for sampai 10 kali. Nah, oke, di sini kita cetak wadah plus. Di sini kita masukkan start. Dan nah, karena di sini ada koma dan spasi, kita akan menggunakan operator Turner di sini. Oke. Jadi A kurang dari 10. Jika A kurang dari 10, dia akan mencetak koma spasi. Tapi kalau A-nya sama dengan 10 atau sudah lebih dari 10, dia akan mencetak kosong. Jadi di setiap ini perulangan dia akan mencetak ini set 0, spasi. Nah, di sini kita tambahkan start tadi, start dengan 6. Dengan step. Nah, jadi di perulangan kedua nanti step startnya tadi yang berisi 6, dia akan ditambahkan dengan step 7. Jadi nilainya akan bertambah 7 ya setiap perulangan. Nah, terus kita print di sini. Kita kasih output di sini. Console log-nya di sini. Output sama dengan plus wadah. Nah, itu dia
6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, 62, 69. 10 angka pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, begitu ya. Nah, soal 2 ini sebenarnya sama saja kayak seperti soal nomor 1, tapi mencetaknya beda di sini. Di sini kita cetak di luar ya, karena kita ingin mencetak hasilnya, hasil dari perulangan, bukan mencetak mengeluarkan output perulangannya. Ini kalau kita masukkan ke perulangannya, dia akan mencetak segitiga seperti tadi. Nah, jadi prosesnya tuh sama ya kayak soal 1. Bedanya kita cetak hasilnya saja. Ini yang di sini. Terakhir, perulangan terakhirnya. Jadi seperti ini. Oke. Lanjut ya, soal nomor 3. Buatlah bilangan prima dari name. Ambil 2 digit terakhir name dan tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Contoh begini contohnya. Oke, seperti saya bilang tadi, name saya tadi 06 ya, digit terakhirnya tambahkan 10 jadi 16. Jadi kita akan mencari bilangan prima dari 1 sampai 16 ya. Antara 1 sampai 16. Oke, langsung saja kita mulai menjawab soal 3. Kita akan mencari bilangan prima ya. Sama seperti tadi, kita membutuhkan wadah, variabel wadah untuk digunakan menampung deretnya nanti. Oke, langsung saja for A-nya kita mulai dari 2 ya. Karena bilangan prima itu dimulai dari 2. Jadi langsung saja diceknya dari 2. Dari atau sama dengan. Nah, karena tadi 16 ya. Batas akhirnya untuk mencari bilangan prima 16. Karena digit terakhir saya itu 06 ditambahkan dengan 10 jadi 16. Batas akhirnya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan for lagi nih. Jadi kita memakai nested loop ya, nested for. Nah, di perulangan yang di dalam ini di fungsinya untuk mengecek untuk mencari bilangan prima ya. Oke, di sini B. Oh, di sini kita ini dulu. Kita deklarasikan cek primanya dengan tipe data boolean. Statusnya true. Oke. Ini mulai dari 2 juga. Di dalam for ini kita kasih operator if untuk mengecek tadi.
Mengeceknya kita pakai modulo. Jadi kita mencari belum sebar sama ada dan 0. Nah, jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya. Hanya cuma bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Jadi tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Nah, jadi di sini modulo ini kan ini ya, mencari sisaan dari pembagi. Sebentar, diselesaikan dulu deh ini kodenya. Aduh. Jadi kalau A modulo B 0, ini akan mengubah status cek prima tadi menjadi false. Dan kita break saja di sini. Kita hentikan perulangannya. Nah, sini kita kasih operator if. Kalau cek primanya true, dia akan mencetak wadah plus A. Nah, untuk koma dan spasinya ya, sini kita kali ini menggunakan if juga. If oke, ternyata booknya di sini ya tidak sama dengannya. Jadi di sini diceknya ini sampai dengan B kurang dari A, bukan sampai sama dengan A ya. Oke, jadi begitu. Terus di sini kita kasih if lagi. Kita di sini akan menambahkan koma sama spasi ya. Di sini kalau wadahnya tidak kosong, di sini tidak akan dicetak koma dan spasi. Nah, begitu ya. Jadi dia akan menambahkan koma dan spasi. Kalau isinya ada, wadah tadi isinya ada, dia akan mencetak ini. Oke, begitu ya. Oke, mari kita coba. Nah, keluar nih. Oh, bentar. Lupa menambahin plus di sini. Oke. Nah, rapi. Oke. Outputnya bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, gimana ini cara kerjanya? Sekarang saya mau jelaskan analisanya. Kenapa bisa menghasilkan bilangan prima? Nah, bentar. Ini kita kasih dulu ke sini. Kita mau melihat proses di dalamnya ya. Hapus. Outputnya hapus saja. Oke. Nah, jadi di looping pertama itu dia tidak menjalankan fungsi looping yang di dalam sini ya, karena B itu sama dengan A. Di sini
syaratnya untuk menjalankan looping di sini B kurang dari A. Jadi perintahnya langsung mencetak ini nih. Mencetak A dimasukkan ke wadah. Jadi langsung dimasukkan ke sini. Nah, lanjut perulangannya ke perulangan kedua. Perulangan kedua, kita sudah mempunyai 2 di dalam wadah. Kemudian di looping kedua, dia akan mencek lagi A modulo B apakah sama dengan 0. Ternyata tidak. 2 itu ternyata 3 dibagi dengan 2 itu ada sisanya, ada sisaan. Terus sampai situ saja diceknya. Dia akan langsung menambahkan 3 ke barisan, ke wadah. Nah, kemudian di perulangan berikutnya, ketiga, dia akan mencek lagi nih. B-nya itu, B sekarang ada 4 kan? 4 apakah bisa dibagi dengan 2? Ternyata bisa. Ternyata bisa. 4 dibagi 2 kan 2 tuh. Nah, modulonya berapa? Modulonya 0. Tidak ada sisa kan? 4 dibagi 2. Nah, ternyata A-nya tadi 2 dibagi dengan B. B-nya tadi di 4. Sama dengan 0 modulonya. Jadi perintah ini jalan nih. If-nya aktif dan mengubah cek prima ini menjadi false dan perulangannya dihentikan. Jadi 4 tadi tidak akan dicetak di sini ya. Dibuang 4-nya tadi. Nah, terus ya udah ke perulangan berikutnya. Sekarang B-nya menjadi 5 ya kan. Nah, 5 ini dicek lagi mulai dari 2 apakah bisa dibagi. Habis modulonya tidak ada, modulonya 0. Dicek sampai 4. Ternyata 5 ini tidak bisa dibagi dengan angka-angka di tengah-tengahnya. Tidak bisa dibagi dengan 2, dengan 3, dengan 4. Modulonya itu pasti ada, tidak menjadi 0 modulonya. Maka cek primanya statusnya tetap true. Dan menambahkan A tadi ya ke dalam wadah. Jadi wadahnya berisi 5. Sampai ke 13. Nah, kenapa cuma sampai ke 13? Jadi di interval 13 sampai 16 tidak terdapat bilangan prima. Jadi tidak dicetak lagi di sini. Jadi dia cek setelah 13 ini ya, dia akan mencek 14. Nah, 14 apakah bisa dibagi dengan 2? Ternyata bisa. 14 tunggu. 14 dibagi 2. Tuh, ternyata bisa menghasilkan 7. Artinya tidak ada sisa. Maka tidak ada modulonya 0. Sisaannya tidak ada kan? Maka false. Tidak akan dia cetak dan dihentikan, break. Tidak akan dimasukkan ke dalam daftar ini. Terus 15 tuh. Lanjut dia ke 15. 15 itu bisa dibagi dengan 5. Modulonya 0. Tidak dicetak lagi. Kemudian ke 16 sama 16. 16 bisa dibagi dengan 2. Tidak akan dicetak lagi. Dan sudah sampai situ. Jadi loopingnya selesai. Kita bisa cetak konsol log wadah di sini di luar. Dan hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.